Halo teman-teman, bertemu lagi di hari Minggu yang ceria. Apa kabar semuanya? Pasti selalu diberkati dan disertai Tuhan Yesus ya. Sebentar lagi kita akan memulai acara sekolah minggu ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati yang sebentar lagi kami akan memulai acara sekolah minggu ini. Berkati supaya kami fokus untuk memuji Tuhan dan fokus untuk mendengarkan firman. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mengikuti sekolah minggu. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi musik. Pagi, oke. Siap memuji nama Tuhan semuanya? Siap? Siap. Yang di rumah siap ya? Oke. Kita akan nyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan video firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Dalam video tadi, Tuhan menginginkan kita untuk saling mengasihi, untuk mengasihi sesama kita, seperti yang dilakukan orang Samaria tadi. Tuhan menginginkan kita untuk saling mengasihi. Dengan cara apa? Dengan cara peduli terhadap mereka, dengan cara menolong mereka, dengan cara membantu mereka, seperti yang dilakukan orang Samaria. Lalu sesama kita ini siapa ya, Ce ya? Sesama kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang kita kenal maupun orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, kita harus peduli terhadap mereka. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus menolong mereka. Nah, adik-adik, Cece punya satu contoh lagi untuk kalian. Bagaimana sih caranya peduli terhadap orang lain? Bagaimana caranya untuk dapat menolong orang lain? Yuk, saksikan video berikut ini. Saat sedang bermain sepeda, Jojo teringat pada firman Tuhan di sekolah minggu, bahwa Tuhan berkenan pada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi, Jojo juga teringat, Jojo juga harus mengasihi sesama manusia. Karena Mama sedang kesulitan mencat tembok dan pagar, Jojo membantu Mama. Mama pasti senang kalau Jojo bantu. Tak terasa, pekerjaan jadi lebih mudah. Tidak jauh dari sana, Jojo melihat Papa sedang sibuk membereskan taman, sedang menanami bunga yang baru. Nah, Jojo dengan baik hati memberikan air minum untuk ayah, karena ayah pasti sudah capek. Karena Jojo sudah membantu dan memberikan air minum pada ayah, akhirnya pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Dari kejauhan, Jojo melihat sang kakak sedang kesusahan. Sepertinya kakak sedang sedih.
Jojo dengan inisiatif memberikan bunga untuk menghibur kakak. Kakak pasti bisa. Jojo yakin dengan menyemangati kakak pasti akan lebih mudah mengerjakan tugasnya. Jojo senang mengasihi orang lain, membantu mereka karena ia ingat bahwa Tuhan berkenan pada orang yang mengasihi sesama. Nah, adik-adik, selain kita bisa berperilaku yang baik, yang disukai Tuhan dan berkenan untuk Tuhan, kita juga bisa berdoa loh adik-adik. Adik-adik tahu kan kuasa doa? Nah, dengan berdoa saja, adik-adik itu sudah bisa membantu sesama kita. Nah, dengan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita saja, adik-adik sudah membantu sesama, membantu mereka adik-adik. Nah, kita mau lihat nih adik-adik, contoh sikap yang berkenan untuk Tuhan kita, untuk Tuhan dan sesama kita. Yuk kita lihat adik-adik. Tuhan berkenan pada setiap doa kita. Setiap doa kita, Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Kita bisa berdoa di mana saja dan kapan saja. Langsung berkata kepada Tuhan, kita juga sudah berdoa. Kita bisa mengucap syukur, kita bisa meminta apa yang kita inginkan. Karena di Alkitab tertulis bahwa Tuhan sangat menyenangi orang-orang yang berdoa kepadanya. Kita bisa mendoakan tentang diri kita sendiri, mendoakan teman kita, bahkan kita juga bisa mendoakan teman kita yang sedang sakit, atau kepada teman kita yang kehilangan hewan peliharaannya. Kita bisa mendoakan orang yang kurang makanan, tidak punya tempat tinggal. Karena dalam Alkitab dikatakan bahwa doa kita sangatlah berkuasa dan Tuhan sangat mendengarkan doa kita. Tuhan akan berkenan dan menjadikan doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, jadi mulai hari ini kalau kita punya teman yang sedang kesulitan, kita selalu beringat bahwa kita bisa selalu mendoakan mereka. Nah, adik-adik, itu adalah salah satu contoh untuk mengasihi sesama kita. Dan mulai hari ini kita belajar mengasihi ya adik-adik. Kita mau belajar mengasihi sesama kita seperti yang diperintahkan Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk dapat mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Mulai hari ini kita belajar mengasihi, belajar peduli, belajar menolong orang lain. Ayat hafalan minggu ini terdapat pada Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Untuk menutup ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami untuk dapat mengasihi sesama kami. Ajari kami untuk peduli terhadap mereka. Ajari kami untuk dapat menyayangi mereka seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.